Efesus pasal 5. Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 1, karena itu jadilah kamu pengikut-pengikut Allah, seperti anak-anak yang dikasihi. Dan berjalanlah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita, dan sudah memberikan dirinya bagi kita menjadi suatu persembahan dan kurban kepada Allah, sebagai suatu bau yang harum. Tetapi percabulan dan semua kenajisan atau ketamakan, janganlah hal itu disebutkan satu kali pun di antara kamu, sebagaimana yang patut bagi orang-orang kudus. Begitu juga kekejian, dan percakapan yang bodoh, ataupun senda gurau yang tidak pantas, melainkan lebih baik mengucap syukur. Sebab kamu mengetahui hal ini, bahwa orang cabul atau orang najis, atau orang tamak, yang adalah penyembah berhala, tidak mempunyai warisan di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan perkataan sia-sia, sebab oleh karena hal-hal inilah, murka Allah menimpa di atas putra-putra durhaka. Karena itu, janganlah kamu ikut mengambil bagian dengan mereka. Sebab dahulu kamu gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, berjalanlah sebagai anak-anak terang. Sebab buah roh itu ada di dalam segala kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dengan menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan jangan bersekutu dengan perbuatan-perbuatan gelap yang tidak berbuah, tetapi lebih baik menyalahkannya. Sebab hal-hal itu, yang dilakukan oleh mereka dengan sembunyi-sembunyi, memalukan meskipun hanya menyebutkannya saja. Sebab segala sesuatu yang disalahkan oleh terang itu menjadi kelihatan, karena apa saja yang menjadikan kelihatan adalah terang. Karena itu ia berkata, bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan memberi terang kepadamu. Sebab itu lihatlah supaya kamu berjalan dengan hati-hati, bukan seperti orang bebal, melainkan sebagai orang yang bijak. Dengan menebus waktu, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena itu, janganlah kamu bodoh, tetapi mengertilah apa kehendak Tuhan. Dan janganlah mabuk anggur, karena di dalamnya ada ekses, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana bersekutu di dalam Tuhan? Ayat 19, berkata-katalah pada dirimu sendiri dengan mazmur, nyanyian pujian dan nyanyian-nyanyian rohani, nyanyilah dan bunyikan musik di dalam hatimu kepada Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah, yaitu Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tundukkanlah dirimu satu sama lain di dalam takut akan Allah. Kasih Kristus dasar hidup suami istri. Ayat 22, istri-istri, tundukkanlah dirimu kepada suamimu sendiri, seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, bahkan seperti Kristus adalah kepala gereja, dan ia adalah juru selamat tubuh itu. Karena itu seperti gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri-istri tunduk kepada suaminya sendiri di dalam segala hal. Suami-suami, kasihilah istrimu, bahkan seperti Kristus juga mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya bagi gerejanya. Supaya ia dapat menguduskan dan membersihkannya oleh pencucian dengan air oleh firman. Supaya ia dapat menghadapkan bagi dirinya sendiri, sebuah gereja yang mulia, yang tidak bernoda atau berkeriput, atau apapun yang seperti itu, melainkan supaya ia kudus dan tanpa cela. Demikian pula suami-suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, orang yang mengasihi istrinya itu mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak ada orang yang pernah membenci dagingnya sendiri, melainkan memelihara dan merawat, sama seperti Tuhan kepada gereja. Sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dari dagingnya dan dari tulang-tulangnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan bapa ibunya, dan melekat kepada istrinya, maka mereka berdua akan menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi saya berbicara tentang Kristus dan gereja. Tetapi, biarlah masing-masing kamu begitu mengasihi istrinya sendiri secara khusus seperti dirinya sendiri, dan istri hendaklah ia menghormati suaminya.